Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, bagaimana kabarnya pemirsa hari ini? Silakan jawab masing-masing di hati saudara. Kami senang datang kembali, hadir untuk menginspirasi pada program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Yang punya masalah hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, dan lain sebagainya. Penuh daftarnya. Tolong tetap simak acara kami sampai kelar. Kami akan berikan solusinya kepada Anda. Bahkan ketika Anda punya cerita mengenai masalah kesehatan, bagikan kepada kami. Kami ingin undang Anda untuk hadir sebagai narasumber di Studio 3 Metro TV, Jakarta. Pemirsa, kita semua tahu menyadari hal ini bahwa penyakit stroke mengubah kehidupan normal menjadi 180 derajat dari orang yang mengalaminya. Banyak dampaknya. Jadi jangan sampai penyakit ini hadir di kehidupan Anda. Ada baiknya kita belajar juga dari kisah narasumber kami hari ini supaya terhindar dari stroke. Tapi bagi Anda yang sudah mengalami stroke, jangan pernah kehilangan harapan. Kenapa? Karena harapan itu selalu ada. Jangan berhenti berharap. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Go Healthy, dua orang praktisi kesehatan kami, saya perkenalkan, Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisia Suvarli. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat Bang Coki. Praktisi kesehatan, perkenalkan, inilah narasumber kita, Pak Asep dan Ibu Lina. Hai Pak Asep, hai Bu Lina. Halo Pak Asep, halo Bu Lina. Halo, salam sehat. Tapi sebelum masuk lebih dalam, seperti luar biasanya, kita ajak bermain dulu. Bukan sekedar ice breaking, tapi juga pencerahan buat kita. Inilah benar atau salah. Yang pertama, semua kolesterol berasal dari makanan. Pernyataan ini benar atau salah? Salah. Karena selain makanan juga kolesterol dia dipicu oleh mungkin pikiran. Salah satunya ya, pikiran dan juga kurang istirahat, pola hidup. Pola hidup. Kurang tidur atau kurang apa ya. Jawaban dari Pak Asep dan Ibu Lina sudah tepat. Jadi memang benar bahwa kolesterol tinggi ini sendiri penyebabnya nggak cuma dari makanan aja. Contohnya dari kekurangan tidur, kurang istirahat, atau contoh aktivitas tidak sehat seperti merokok dan mengonsumsi alkohol itu dapat mengakibatkan kolesterol kita meningkat. Pembentukan kolesterol di dalam tubuh kita ini ada dua jalur. Ada jalur eksogen yang berasal dari makanan, contohnya dari lemak-lemak yang ada di makanan kita. Lalu yang kedua ini ada jalur yang kita sebut dengan endogen. Dari dalam tubuh kita sendiri ada organ hati yang dapat memproduksi kolesterol. Kolesterol jahat ini nantinya akan beredar mengikuti pembuluh darah, bersirkulasi di dalam tubuh kita, nanti akhirnya bisa nempel ke dalam dinding-dinding pembuluh darah, mengakibatkan plak dan mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah. Pernyataan ini, semua kolesterol berasal dari makanan, adalah pernyataan yang salah. Nah, sekarang kita ke benar atau salah. Yang kedua, berhenti konsumsi karbohidrat baik untuk penderita diabetes. Benar atau salah? Benar, karbohidrat itu salah satu pencetus diabetes. Jadi kalau pernyataan ini berhenti konsumsi karbohidrat, artinya kita berhenti memakan pencetus diabetes. Itulah jawaban ini adalah benar. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Pak Asep dan Bu Lina ini satu yang memang umum atau dipahami oleh masyarakat banyak ya, bahwa orang diabetes tidak boleh mengkonsumsi yang manis-manis, tidak boleh mengkonsumsi kadar karbohidrat yang terlalu tinggi. Tapi kalau berhenti sama sekali penggunaan karbohidrat, ini mohon maaf saya harus bilang ini adalah pernyataan yang salah. Ya, jadi pernyataan Bapak Ibu kurang tepat. Ya, ini salah ya. Jadi berhenti sama sekali itu tidak disarankan ya. Mengurangi Kenapa? iya ya. Kenapa Pak? Mengurangi ya. Iya, setuju. Mengendalikan iya setuju. Tapi kalau berhenti, nah ini hati-hati nih ya, terhenti dengan berhenti artinya tidak ada konsumsi karbohidrat sama sekali. Tubuh itu perlu karbohidrat, perlu protein, perlu lemak, ya, perlu serat, perlu semuanya itu dalam kondisi seimbang. Jadi ada harmonisasi sehingga dia bisa bekerja berfungsi dengan baik. Ya, apalagi kalau di karbohidrat ini juga biasanya mengandung serat. Jadi kalau kemudian kurangi atau berhenti sama sekali karbohidratnya, seratnya pun akan kurang. Nah, biasanya kadar gula malah juga akan bisa meningkat karena memang serat ini juga punya manfaat untuk mengendalikan kadar gula darah kita. Ya, jadi pernyataan ini Bang Coki dan pemirsa bahwa berhenti konsumsi karbohidrat baik untuk penderita diabetes ini salah. Jadi pemirsa, pernyataan yang bilang berhenti konsumsi karbohidrat baik untuk penderita diabetes adalah pernyataan yang salah. Nah, pemirsa, sekarang udah jelas nih dapat kebenarannya. Mulai sekarang Anda bisa memanfaatkan informasi sebagai pijakan untuk mengambil langkah pasti. Yuk kita kenalan dengan Pak Asep. Pak Asep dengan masalah kesehatannya
dan sedang berusaha untuk melaluinya. Lewat video berikut ini. Asep Asmara, serangan stroke yang terjadi pada Oktober 2022 kemarin mungkin tak akan pernah terlupakan olehnya. Sebab Asep yang dulu merasa sehat-sehat saja, tiba-tiba harus dilarikan ke UGD karena sebagian anggota tubuhnya sulit digerakkan. Ia dikatakan mengalami stroke karena ada sumbatan di pembuluh darah otak. Diduga hal ini karena kadar kolesterol, gula darah, dan tensinya yang tinggi. Asep mengaku dulunya abai dengan kesehatan, walaupun sudah tahu punya tekanan darah tinggi, tapi tidak ia kendalikan dengan baik. Namun, berkat semangatnya untuk bisa sembuh, dan juga dukungan dari keluarga tercinta, Asep langsung memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat, dan juga rutin menggunakan teknologi laser. Kini, kondisi kesehatan Asep sudah kian membaik. Bahkan, tangan kirinya yang dulu kaku, sekarang sudah bisa lebih digerakkan, dan tubuhnya pun terasa lebih bugar. Pemirsa, ada harapan, ada kekuatan di sana, dan ada langkah yang kami sebut sebagai take action. Pak Asep saya yakin dibantu oleh ibu, istri setianya mendampingi, mengingatkan bahwa stroke bukan akhir dari kehidupan kita. Iya. Sepakat nggak Pak? Sepakat. Apalagi udah pakai laser. Inilah kesadaran yang muncul dari dalam diri Pak Asep. Sudah pakai laser ya Pak ya? Iya. Perubahan apa yang Pak Asep rasakan di waktu-waktu Anda menggunakan laser sampai hari ini? Pertama kali itu yang tadinya kaku itu mulai lemas lagi gitu. Mulai gampang digerakkan. Mulai gampang digerakkan. Bagian mana Pak? Tangan Kiri. kiri. Tadinya tuh kaku sekali pasca stroke ya? Kaku. Bahkan goyang jari aja nggak bisa. Bolehkah Bapak tunjukkan pada kami sekarang bagaimana Bapak menggerakkannya? Sudah gitu. Alhamdulillah, bisa genggam. Itu Yun Sewu Pak, itu genggamannya ada kekuatan Pak. Ada? Boleh saya coba? Boleh. Ah, keras. Ini ada kekuatannya, ada tenaga loh. Nggak sungguh ini ada tenaga. Jadi Bapak lakukan ini, aman, kemudian mengangkatnya. Dulu sebelum pakai laser, bisa begini Pak? Nggak bisa. Sakit. Sakit. Diangkat sakit. Apalagi Pak kemajuan yang Bapak alami sejak menggunakan teknologi laser? Kemajuan ya mungkin daya berpikir ya. Daya berpikir? Daya berpikir ya. Karena walaupun saya nggak kena muka ya, cuman kadang-kadang suka lupa. Ini memori Bapak kembali lagi nih, Iya, perlahan. memori. Memang waktu habis kena stroke itu ada beberapa hal yang terlupa. Ada beberapa kadang-kadang lupa ini. Contohnya apa, Bu Lina? Misalnya pekerjaan, ada yang diingat, ada yang kita ingatkan lagi. Oh ini. Bapak merasa ada perbaikan pada kualitas istirahat nggak Pak? Iya, awal-awal saya begitu kena itu sulit sekali tidur. Oh, Sulit. Iya, betul. Sulit tidur. Jadi bayangkannya biasanya kaki bergerak cemplak sana cemplak sini enak gitu. Begitu nggak bergerak sulit tidur. Tapi setelah pakai ini alhamdulillah tidur gampang. Rata-rata ya di bawah jam 9 lah. Sejak pakai laser, tidurnya lebih nyaman. Biasanya buat gerak susah gitu kan. Mesti kita bantu. Nggak usah tidur. Berarti kekuatan motornya karena sudah kembali, jadi Iya. tidurnya pun jadi lebih nyaman Iya, kayak lebih gitu ya Bu nyaman. ya. Saya senang Pak melihat perubahan yang Bapak alami di mana kesehatannya sudah mulai meningkat, pergerakannya juga sudah terbantu. Dan mohon maaf Pak, sebelumnya Bapak Asep sebenarnya terserang stroke 8 bulan yang lalu, betul ya Pak ya? Iya. 8 bulan yang lalu dan sudah menggunakan teknologi laser sejak Ya 5 bulan yang 5 lalu. bulan yang lalu. Nah, di sini kita bisa sama-sama belajar nih dari ceritanya Pak Asep. Setelah mengalami serangan stroke, langsung ngambil tindakan menggunakan teknologi laser yang membantu proses pemulihannya menjadi lebih baik. Dalam waktu 8 bulan aja, udah kemandiriannya bisa kembali lagi. Produktivitasnya juga sudah kembali. Nah, ini pastinya harus diupayakan nih pemirsa di rumah. Dan ini juga satu contoh buat Anda pemirsa, jadi Anda harus semangat juga seperti Pak Asep ya. Artinya Pak Asep mengalami stroke, kemudian Pak Asep melakukan perubahan dengan penggunaan teknologi laser dan terlihat ada perubahan yang nyata yang akan meningkatkan kualitas hidup, kualitas kesehatan Pak Asep. Ya, jadi artinya penderita stroke ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan selama kita mau merubah atau mencari upaya untuk supaya stroke itu akan tetap masih bisa beraktivitas, masih tetap fungsi. Jadi tadi lihat tangan Bapak, kaki Bapak ya, ini terjadi perbaikan. Jadi memang sekali lagi bahwa penggunaan teknologi laser ini akan meningkatkan kualitas darah, meningkatkan kualitas pembuluh darah, dan ini akan membuat tekanan
tekanan darah Bapak terkendali. Itu satu kunci untuk para penderita stroke. Karena masih mungkin ada stroke yang kedua. Selama tekanan darah Bapak tidak terkendali dengan baik, maka Bapak punya risiko untuk itu. Nah, untuk Anda pemirsa ya, jadi kalau punya masalah dengan tekanan darah, ayo cek ya, periksa tekanan darah, kemudian ikuti saran dokter. Kemudian lengkapi dengan penggunaan teknologi laser, dan tentunya harus diikuti juga dengan pola hidup sehat, jadi pola makannya, tidurnya, olahraganya, faktor stresnya ini perlu dijaga dengan baik ya. Jadi tetap ada harapan untuk Anda kembali pulih setelah menderita stroke. Pemirsa, jika stroke bukanlah akhir dari segalanya, maka stroke merupakan awal dari sesuatu yang baru dan yang akan datang. Dalam konteks mengupayakan kemajuan pemulihan Anda, jangan menyerah. Ikuti saran dokter, pola hidup sehat dilakukan, dan gunakan dokter laser ataupun Equulaser Ultimate, seperti yang dilakukan oleh Pak Asep. Penggunaannya praktis kok, mudah digunakan, di mana saja bisa lakukan terapi ini, dengan waktu yang menyesuaikan dengan kesibukan Anda. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Cara kerjanya adalah sinar laser nanti akan menyinari pembuluh darah nadi yang ada di pergelangan tangan ini, termasuk titik akupunturnya. Nah, dokter laser maupun Equulaser Ultimate manfaatnya adalah untuk bantu kendalikan hipertensi, diabetes, dan kolesterol yang nilainya tinggi, sehingga Anda pun bisa tercegah dari bahaya komplikasinya. Bagi yang masih sehat, nggak ada keluhan kesehatan, ayo pakai dari sekarang dokter lasernya atau Equulaser Ultimate-nya. Untuk apa? Untuk mencegah datangnya penyakit. Saatnya Anda menghubungi kami ya. Ini nomor yang tertera di layar, nomor resmi. Dan biarkan tim call center kami melayani Anda sampai Anda bisa mendapatkan 1 unit dokter laser atau Equulaser Ultimate. Produk dokter laser dan Equulaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di Pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Equulaser Ultimate dari GoGo Mall. Sejak 8 bulan yang lalu, kehidupan Pak Asep Asmara dan keluarga berubah. Terutama dari sisi fisik, pemirsa ya. Belum lagi dampaknya ke sisi psikologis. Karena apa? Pak Asep berjuang untuk keluar dari permasalahan mentalitas menghadapi pasca stroke. Stroke ini sempat membuat tubuh bagian kirinya menjadi kurang berdaya. Tapi kurang lebih 5 bulan yang lalu, beliau memutuskan untuk menggunakan teknologi laser. Dan ada kemajuan, ada peningkatan kualitas kesehatan. Bahkan tangannya yang tadinya kaku begini, pemirsa sendiri lihat. Pak, sekali lagi boleh Pak bersama kami? Semua adalah bagian daripada penyembuhan dan terapi. Sebelum lanjut dengar ceritanya, tahukah Anda manfaat dan kandungan buah lontar untuk kesehatan? Ini favorit saya. Oh, itu favoritnya Abang? Enak. Saya suka kolang-kaling, saya suka lontar. Bapak sama Ibu suka makan buah lontar? Suka. Suka? Saya Sering? suka. Cuman susah dicari aja. Susah dicari. Setuju, Pak. Setuju, susah dicari memang. Susah Ini ada musimannya ya berarti ya. Ada musimannya ya. Tapi sebenarnya buah lontar ini mengandung manfaat yang baik untuk kesehatan kita ya. Bentuknya mirip kolang-kaling tapi beda teksturnya. Ini digigit, dalamnya isinya air. Nah, buah lontar ini sendiri kaya akan gampang nih, vitamin A, B, C. Terus kaya akan zinc, ada kalsium, ada kalium, ada fosfor, dan ada zat besi juga di dalamnya. Buah lontar ini sendiri juga kalorinya rendah, sehingga baik untuk Anda yang ingin menjaga berat badan. Manfaatnya apa aja? Pertama, buah lontar ini mengandung kadar antioksidan yang tinggi, sehingga baik untuk melawan radikal bebas. Apa yang terjadi kalau tubuh kita terpapar dengan radikal bebas? Maka penyakit kronis seperti jantung, penyakit paru, penyakit kanker, ini lebih beresiko untuk terjadi pada diri kita. Dengan mengonsumsi buah lontar atau buah-buahan yang kaya akan antioksidan, itu bisa melawan radikal bebas tersebut. Buah lontar ini sendiri juga baik untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes atau untuk mencegah diabetes. Kenapa? Walaupun rasanya manis, tapi sebenarnya buah lontar ini sendiri kadar indeks glikemiknya rendah. Buah lontar ini kaya akan vitamin B1 atau tiamin yang baik sekali untuk menjaga kesehatan kulit dan rambut kita. Ingat, konsumsi buah lontar tentunya juga harus menjaga kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Kita kembali ke Pak Asep ya. Pak Asep, ketika Bapak kena stroke pertama kali, Pak, di pikiran Bapak saat itu apa? Jadi memang yang namanya kena stroke itu tiba-tiba kayak apa ya, mendadak blem gitu. Bayangkan saja yang tadinya sehari sebelumnya saya main tenis, begitu kena stroke
Pulang besok. dari- Jangankan maintenance, jalan saja nggak bisa. Cuman saya berpikir saya nggak boleh putus asa karena segala penyakit mesti ada obatnya. Nah, makanya itu ya dengan berbagai ikhtiar, walaupun memang awal-awal ya dari mental kita juga berubah. Akhirnya saya sadar bahwa kalau stroke itu bukan hanya saya aja yang menderita, keluarga juga ikut ikut sakit. Nah, itu. Jadi makanya saya berusaha untuk sembuh, berbagai macam upaya untuk semangat. Anak saya juga masih butuh perhatian, istri saya juga, makanya saya berusaha. Salah satunya waktu itu adalah teknologi laser ini saya lihat dari yang seperti acara begini. Di acara di Go Healthy ya. Sebenarnya bagaimana Bu cara menangani emosi yang bergejolak itu dari Bapak? Gimana Ibu bisa sabar? Suami saya udah lama bawa saya jalan-jalan, ini nyenangin hati anak-anak. Waktu sakit ya kita kasih semangat yang lebih gitu. Ya anak-anak juga mendukung, nggak bisa ke rumah, nelpon, Papa sehat, semangat ya Pak, biar cepat sembuh. Ya alhamdulillah saya dukung, mau beli apa, mau berobat kemana saya ajak. Bapak bersyukur punya Bu Lina. Wah, bersyukur sekali, Pak. Pasien stroke sangat membutuhkan dukungan Ya, dari benar. pendampingnya. Betul sekali. Betul. Dan pendampingnya punya kesempatan untuk melatih hatinya seperti hati yang lembut sekaligus bermental baja. Iya, Ini sebenarnya ibadah buat kita semua, Pak. Ini satu contoh yang luar biasa pemirsa ya. Jadi Bu Lina saya acungin jempol, kalau saya ada jempol saya acungin 5-6 jempol ya buat Ibu, dan Bapak bersyukur. Boleh ya. pinjam punya saya Mas Boy. Ya, jadi artinya memang tetap memang ada harapan ya. Di samping tadi bantuan dukungan emosional juga harus dibantu dengan menerapkan pola hidup sehat, mengikuti saran dokter, dan kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Jadi ini menarik pemirsa kalau kita bicara mengenai teknologi laser. Ini suatu teknologi yang bukan teknologi yang baru saja, tapi ini sudah lama penelitiannya dan kemudian sudah terbukti manfaatnya untuk menjaga kualitas darah pembuluh darah. Ya, teknologi laser ini punya 3 sinar warna. Ada sinar merah, ada sinar biru, dan ada sinar kuning. Ya, kemudian dia akan menyinari sel-sel darah yang ada dalam sirkulasi pembuluh darah kita. Ini akan membuat darah-darah yang tadinya kental karena kolesterol tinggi, gula darah tinggi, kemudian pola hidup yang tidak sehat, ini akan terurai. Tapi yang lebih penting lagi adalah kualitas dinding pembuluh darah. Ya, dinding pembuluh darah itu biasanya dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat akan menjadi kaku. Nah, kemudian dengan teknologi laser ini dia akan dibuat menjadi lebih lentur. Karena apa? Karena ada peningkatan kadar nitric oxide. Suatu zat yang memang ada dalam tubuh kita tapi akan menurun dengan berjalannya usia, dengan kemudian pola hidup yang tidak sehat. Teknologi laser akan meningkatkan kadar nitric oxide tadi yang membuat pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih elastis. Dan ini akan membuat tadi tekanan darah kita akan bisa terkendali dengan baik. Ya, jadi kalau kita bicara masalah stroke, maka kita bicara poin utamanya adalah tekanan darahnya harus terkendali. Ya. Nah, bagaimana supaya terkendali, kualitas darah dan pembuluh darahnya harus terjaga dengan baik. Kalau memang tekanan darah tinggi, kemudian harus dikendalikan. Bagaimana mengendalikannya? Ya, harus konsultasi ke dokter, kemudian juga menerapkan pola hidup sehat dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser. Ya, buktinya Pak Asep ya bisa kembali bersemangat, kembali hidup, tapi tetap ya harus dijaga tekanan darahnya jangan sampai tidak terkendali kembali. Untuk intranasalnya ada dipakai Pak? Sekali-sekali. Sekali-sekali. Nanti digunakan secara rutin ya Pak ya? Iya. Kalau NMES-nya? Baru-baru aja. Baru-baru aja. Nah, kalau bisa digunakan secara rutin karena alat terapi yang Bapak miliki itu harus dimanfaatkan secara maksimal. Jadi teknologinya semuanya digunakan dengan tepat. Jadi yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Boy, ini manfaatnya akan terasa lebih maksimal lagi, terutama di area kepala apabila pemirsa di rumah dan Pak Asep menggunakan secara intranasal nih. Kita optimalkan kembali terutama di area kepala. Karena kan kalau misalnya stroke ini sendiri terjadi karena gangguan pembuluh darah di otak. Dengan menggunakan intranasal, nantinya nitric oxide yang dihasilkan itu lebih optimal kembali. Pembuluh darahnya lebih terbuka. Kalau misalnya ada gumpalan darah, itu dibantu diuraikan dan juga mencegah penempelan sel-sel keping darah sehingga darah yang membawa nutrisi dan oksigen bisa terhantarkan sampai ke sistem saraf pusat kita secara maksimal. Regenerasinya menjadi lebih terbantu. Proses pemulihan bisa menjadi lebih cepat. Selain dari kualitas darah dan pembuluh darah, tentunya untuk masalah pergerakan juga harus kita bantu. Nah, dengan menggunakan teknologi NMES. Teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bisa membantu untuk mengurangi kekakuan pada penderita stroke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, membantu mengaktifkan kembali otot-otot yang sudah mengalami kelemahan. Ototnya ada pergerakan menjadi lebih aktif, nantinya dia juga ngasih neurofeedback kita bilangnya. Sebuah aliran
daya balik ke sistem saraf pusat bahwa mengingatkan kembali otot yang sudah melemah kini sudah aktif kembali. Sehingga proses pemulihannya terbantu secara maksimal. Nggak cuma dari darah, nggak cuma dari pembuluh darah, dari masalah pergerakan dan motoriknya juga terbantu. Penggunaan teknologi laser ini dapat membantu mengendalikan semua kadar-kadar yang tidak terkendali agar mencegah komplikasi jangan sampai terjadi. Ini ada masyarakat Indonesia yang sudah pakai teknologi laser dan merasakan manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Kita cek. Tahun 2019 saya pulang jaga itu saya jatuh. Dokter bilang, Bapak ini tekanan darahnya tinggi. Dicek darah segala macam, kolesterol juga ada. Diagnosa dari dokter, oh ini Bapak ini kena stroke ringan, Pak. Alhamdulillah ini saya punya pusing, punggung saya yang suka sakit ini udah hilang sama sekali. Nah, dan begitu juga kaki saya yang pegal suka nyeri itu hilang sama sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya udah bisa jalan sampai 2 kilo tanpa berhenti. Tensi itu normal sekali. Tidak pernah di atas 150 itu nggak pernah. Pemirsa, harusnya dengan setiap cerita yang bersambung, yang menguatkan, dan satu sama lain saling memberi kekuatan, ini juga adalah penularan yang positif ya buat kita. Terkhusus untuk Pak Asep, narasumber kami. Ini adalah beberapa cerita yang sudah masuk ke redaksi kami. Di studio ini Pak, Bapak lihat ini semua setelannya studio kami. Orang-orang yang dulunya gerak pun sulit, tapi mereka mengubah pola hidupnya. Masing-masing cerita dari yang hadir ada di layar kaca ini, ceritanya berbeda-beda, tapi satu yang sama-sama menggunakan teknologi laser nih, sama seperti Pak Asep. Pak, saya ingin minta sama Bapak satu hal. Kepada mereka yang hari ini sedang mengalami stroke dan lagi nonton Go Healthy, tolong semangatin mereka yang lagi kena stroke, Pak. Silakan. Stroke itu bukan akhir segalanya. Ya. Stroke itu bisa sembuh dengan keyakinan kita. Saya 8 bulan yang lalu terkena stroke, tidak bisa apa-apa, tidak bisa jalan, ataupun masih terkegantungan dengan istri saya. Saat ini saya sudah aktif lagi bekerja. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, teman-teman yang kena stroke bisa pulih kembali. Amin. Kita pulih bersama untuk meraih pulih semangat. Terima kasih. Wow! Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Asep adalah dokter laser ataupun Acculaser Ultimate yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Acculaser Ultimate dilengkapi dengan 2 teknologi. 1, low level laser. 2, teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dalam satu alat, praktis kan? Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Dan tentu disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harus bisa teratasi sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasinya. Nah, teknologi NMES ini nggak kalah penting. Neuromuscular Electrical Stimulation bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, dan memelihara massa otot. Dengan penggunaan yang rutin, tentu akan mendapatkan diri Anda pada perbaikan fungsi gerak ke arah yang lebih baik. Itu loh Pak Asep kuncinya. Dan ada juga kelengkapan intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung ya. Kami sudah bahas hal itu. Kembali saya ingatkan, tegaskan bahwa fungsinya adalah untuk melancarkan aliran darah yang ada di area kepala, mencegah stroke, bantu atasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Ayo anak-anak muda, generasi saya nih yang belum punya keluhan kesehatan apapun, pakai teknologi laser sekarang juga untuk menunjukkan bahwa kamu mengupayakan hal yang optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Hubungi kami, ini nomor teleponnya, kami siap melayani Anda. Jika Anda sudah memiliki 1 unit dokter laser ataupun Acculaser Ultimate, silakan konsultasi dengan dokter kami secara gratis. Produk dokter laser dan Acculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia. Hanya ada di Gogo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dan Acculaser Ultimate dari Gogo Mall. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Ibu Lina, Mas Boy, Mbak Preti, terima kasih. Pemirsa, terima kasih sudah setia di program Go Healthy. Kami harap kontribusi Anda lewat kritik, saran, dan masukan untuk program ini. Saya Coki Sitohang mengucapkan salam sehat, penuh semangat untuk Indonesia.